Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi terakhir bab sistem indera. Nah, akhirnya kita tiba ya di materi terakhir bab ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari kelima sistem indera kita. Mulai dari pengenalan, struktur dan juga mekanisme dari masing-masing alat indera kita. Nah, di materi ke-15 ini kita akan mempelajari materi mengenai gangguan yang terjadi pada sistem indera kita, Sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Alat indera ini adalah organ tubuh yang dapat menerima jenis rangsangan tertentu. Nah, setiap orang umumnya memiliki 5 alat indera di dalam tubuhnya. Adapun 5 alat indera itu yakni indera pendengaran, penglihatan, pengecap, peraba, dan juga penciuman. Nah, kelima alat indera pada manusia ini itu bisa mengalami gangguan dan juga kelainan, Sob. Faktor penyebab gangguan dan penyakit alat indera pada manusia itu bermacam-macam. Nah, berikut saya akan berikan beberapa contoh gangguan yang terjadi pada sistem indera. Yang pertama kita bahas gangguan indera penglihatan terlebih dahulu. Nah, gangguan pada indera penglihatan contohnya itu seperti yang pertama miopi atau rabun jauh. Nah, ini merupakan gangguan pada penglihatan yang menyebabkan objek yang letaknya jauh itu terlihat kabur, Sob. Tetapi tidak ada masalah jika kita melihat objek yang letaknya dekat. Nah, miopi atau rabun jauh ini dikenal juga dengan istilah mata minus. Rabun jauh terjadi ketika cahaya yang masuk ke dalam mata itu tidak jatuh pada tempat yang semestinya, yaitu retina. Nah, kondisi ini disebabkan oleh bentuk bola mata yang lebih panjang dari bola mata yang normal. Jadi ada kelainan di matanya ya, terutama di lensanya. Kemudian yang kedua adalah rabun dekat atau hypermetropi. Ini merupakan gangguan penglihatan jarak dekat. Jadi pada penderita hypermetropi ini objek yang jauh terlihat jelas, tetapi objek yang dekat justru terlihat tidak jelas atau buram. Nah, hypermetropi ini terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata itu tidak terfokus ke tempat yang semestinya, yaitu retina. Sama ya, tetapi terfokusnya di belakangnya. Nah, hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek atau bentuk kornea maupun lensa mata yang tidak normal. Nah, jadi gitu ya. Terus selanjutnya ada astigmatisme. Nah, ini merupakan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lengkungan lensa atau kornea. Kondisi ini dapat mengakibatkan pandangan menjadi terdistorsi atau kabur, Sob. Kemudian ada rabun senja. Nah, ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan tajam penglihatan secara signifikan ketika berada di dalam lingkungan gelap, terutama pas waktu malam hari ya. Nah, di dalam dunia medis, rabun senja itu disebut dengan nichalopia. Terus ada katarak. Ini merupakan suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh atau berawan. Nah, pada umumnya katarak ini berkembang secara perlahan, dan awalnya si penderita itu tidak akan merasa terganggu. Tapi lama-kelamaan ini akan menjadi penyakit yang lumayan serius untuk penglihatan. Terus ada glaukoma. Nah, ini merupakan jenis gangguan penglihatan yang ditandai dengan terjadinya kerusakan saraf mata. Kerusakan ini sering disebabkan oleh tekanan tinggi pada mata. Nah, kondisi ini ditandai dengan nyeri mata, mata merah, penglihatan kabur, serta mual dan juga muntah. Nah, Sob, glaukoma ini perlu segera ditangani untuk mencegah terjadinya kebutaan atau secara total tidak bisa melihat. Selanjutnya buta warna. Nah, ini adalah kondisi di mana mata kita tidak mampu melihat warna secara normal. Buta warna ini dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna parsial dan juga buta warna total. Penderita buta warna parsial itu biasanya mengalami kesulitan membedakan sebagian warna saja. Sementara itu, buta warna total atau penglihatan monokromik ini membuat penderitanya tidak dapat melihat warna sama sekali, sehingga dunia dan berbagai benda yang di sekitarnya akan terlihat berwarna hitam ataupun putih saja. Nah, itu ya, contoh gangguan yang terjadi pada indera penglihatan atau mata. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada indera penciuman atau hidung. Nah, yang pertama adalah hiposmia. Ini merupakan hilangnya sebagian kemampuan pada indera penciuman untuk merasakan bau, Sob. Namun, turunnya kemampuan untuk mencium bau bukan berarti kita mengalami masalah pada hidung saja.
Akan tetapi, ini juga bisa menjadi dampak dari gangguan otak dan sistem saraf tubuh, terutama saraf penciuman, yang dimana akibatnya indera penciuman kita akan menjadi kurang sensitif dengan bau yang ada. Selanjutnya anosmia. Nah, ini adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Kondisi ini juga dapat menghilangkan kemampuan penderita untuk merasakan makanan sob. Nah, kehilangan kemampuan indera penciuman atau anosmia ini dapat mempengaruhi hidup seseorang. Selain tidak bisa mencium bau-bauan dan juga merasakan makanan, kondisi ini dapat memicu hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, malnutrisi, hingga depresi. Berikutnya adalah hyperosmia. Nah, ini merupakan gangguan penciuman yang dapat membuat indera penciuman sangat sensitif terhadap bau. Kondisi ini terkadang dapat disebabkan oleh penyakit. Namun, ada kalanya hyperosmia ini dapat muncul tanpa sebab yang jelas. Nah, berikutnya gangguan pada indera peraba atau kulit. Yang pertama, furunkulosis. Ini adalah abses pada kulit yang menyerupai bisul. Ini diakibatkan dari infeksi bakteri, yaitu jenis Staphylococcus. Terus, furunkel. Nah, furunkel ini sering mempengaruhi folikel pada rambut dan juga jaringan di sekitarnya. Jadi umumnya muncul di bagian kulit yang berambut sob. Terus ada kanker kulit atau melanoma. Nah, ini terjadi ketika sel-sel yang memproduksi melanin atau melanosit mengalami mutasi atau perubahan. Akibatnya sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga berkembang menjadi kanker. Nah, belum diketahui nih, apa yang menyebabkan melanosit bermutasi dan juga berkembang menjadi kanker. Oke, berikutnya adalah gangguan pada indera pendengaran atau telinga. Oke, yang pertama adalah otitis media. Ini adalah gangguan infeksi pada telinga bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang genang telinga sob. Nah, infeksi telinga bagian tengah ini seringkali timbul akibat batuk pilek, flu, ataupun alergi sebelumnya. Terus, ada juga mastoiditis. Ini merupakan keadaan infeksi pada rongga tulang mastoid. Dan juga dapat merupakan komplikasi atau perluasan dari adanya infeksi telinga tengah, yang dimana terjadi di dalam waktu yang cukup lama sob. Nah, sedangkan untuk penyebab umum dari gangguan ini adalah dari bakteri. Kemudian tuli. Ini adalah gangguan di mana seseorang tidak dapat mendengar suara secara sebagian ataupun keseluruhan pada salah satu atau kedua telinganya. Penyebab tuli bermacam-macam seperti penumpukan kotoran pada saluran telinga, kerusakan pada tulang-tulang kecil yang terdapat di belakang gendang telinga, penumpukan cairan akibat infeksi telinga, efek mendengarkan suara yang sangat keras, umur, ataupun bawaan dari sejak lahir. Nah, oke, yang terakhir adalah gangguan pada indera pengecap atau lidah. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten di antaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Gangguan pada indera pengecap atau lidah. Yang pertama contohnya adalah glossitis. Nah, ini merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada lidah. Nah, meskipun kebanyakan itu bersifat ringan, glossitis yang parah itu dapat menyebabkan rasa sakit yang bisa menyulitkan saat makan dan juga berbicara. Glossitis akibatnya adalah infeksi dari bakteri dan jamur, yang dimana lebih sering terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sementara itu, infeksi virus yang sering menyebabkan glossitis adalah herpes, yang dimana terjadi pada bibir. Selanjutnya hipogeusia. Nah, ini merupakan penurunan kemampuan untuk merasakan berbagai rasa sob. Nah, seseorang yang mengalami gangguan ini itu masih bisa merasakan rasa makanan, akan tetapi kepekaannya akan berkurang. Dan yang terakhir adalah ageusia. Nah, ini merupakan kondisi di mana seseorang tidak bisa merasakan apapun dari makanan yang ia makan. Nah, jadi itu ya, contoh-contoh gangguan yang terjadi pada sistem indera kita. Akhirnya tuntas sudah materi-materi di bab sistem indera ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua.
Jangan lupa tonton dan pelajari materi berikutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.